Di masa depan yang beku, sisa umat manusia hidup di kereta yang terus melaju mengelilingi dunia. Kesenjangan kelas memisahkan gerbong depan yang mewah dan gerbong belakang yang penuh penderitaan, hingga seorang pria memimpin pemberontakan untuk merebut kebebasan dan mengungkap rahasia di ujung kereta. Tahun 2031. Di tengah rutinitas pengecekan harian, para penumpang gerbong belakang duduk berbaris seperti biasa, kecuali Curtis. Ia menolak perintah untuk duduk, matanya sibuk mengamati, pikirannya menyusun sesuatu. Setelah itu, semua dipanggil untuk menerima jatah. Balok jeli gelap, satu-satunya makanan yang mereka kenal. Seorang tentara masuk, suaranya datar, mencari seseorang yang bisa bermain biola. Hidup di gerbong belakang memang tak lepas dari ketidakadilan dan persekusi. Jatah makan hanyalah cetakan tak bernyawa, hari demi hari. Tiba-tiba, Timmy, bocah kecil yang tak bisa diam, berlari menembus kerumunan, memanjat ke atas. "Aku mau main bola," serunya, seolah lupa bahwa di dunia ini, hampir tak ada ruang untuk bermain. Curtis ngobrol sama seorang kakek dan nyebutin nama penting, Nam Gung Min So. Katanya, orang ini pegang kunci buat rencana mereka, sayangnya sekarang lagi di penjara. Selama ini Curtis diam-diam memperhatikan pola pintu gerbong. Kapan nutup, berapa lama terkunci, dan detik-detik pas kebuka. Semua udah dia masukin ke rencana buat maju ke gerbong depan dan ambil alih mesin. Sementara itu, orang-orang di gerbong belakang pelan-pelan mulai kompak. Mereka sama-sama ngomongin satu hal, revolusi. Malamnya, pas Curtis dan Edgar lagi ngobrol, tiba-tiba tentara masuk. Tapi kali ini bukan buat bagi makan. Mereka ngecek anak-anak satu persatu. Ibu Timmy berusaha melindungi, tapi malah dipukul tentara. Timmy tertangkap juga, lalu dibawa oleh perempuan berjaket kuning. Ayah Timmy yang gak terima langsung melempar sepatu ke perempuan itu. Hukuman datang cepat. Tangannya dipasangin besi, lalu diseret ke jendela kereta dan dijulurkan keluar. Angin beku langsung menggigit, bikin dia menjerit kesakitan. Di tengah itu, seorang perempuan lain maju, mulai berceramah. Katanya, melempar sepatu adalah bentuk pembangkangan. Dia mengaku dirinya jauh lebih berharga, sedangkan orang-orang gerbong belakang hanyalah buangan. Dia memuja mesin suci di gerbong depan, seolah-olah itu dewa yang mereka sembah. Begitu tangannya yang membeku ditarik masuk lagi, tangannya udah berubah menjadi es dan... Kakek tua tadi bernama Gilliam muncul di tengah keramaian. Dia bilang mau bicara langsung sama Wilford, pemimpin kereta. Penduduk gerbong belakang kembali berbaris untuk ambil jatah makan. Curtis mulai curiga, senjata para tentara itu kelihatan gak pernah dipakai. Dia bilang ke yang lain, peluru mereka udah habis. Ibu Timmy ingin ikut dalam rencana Curtis. Tapi sebelum mereka bergerak, pengecekan mendadak dimulai. Rencana ditunda. Orang-orang mulai gelisah, bosan dengan jatah makan yang itu-itu saja, dan amarah mereka makin menumpuk. Curtis tetap tenang, menunggu momen yang pas. Sampai akhirnya kecurigaannya terbukti, senjata itu memang kosong. Teriakan pecah, massa merangsek maju membawa alat seadanya. Mereka menghantam pintu gerbong, dan revolusi benar-benar dimulai. Akhirnya mereka berhasil dapetin kunci penjara dan ngebebasin Nam Gung Min So. Orang yang mereka butuhin buat buka gerbang, soalnya dia sendiri yang bikin sistem kuncinya. Tapi bukannya langsung kerja, dia malah santai ngudut dulu. Ternyata dia juga punya anak perempuan bernama Yona, dan dia nggak mau jalan tanpa bawa Yona ikut. Setiap satu gerbong berhasil dibuka, Curtis harus bayar mereka berdua-dua kronol, batu hitam yang katanya bisa bikin teler kalau dihirup. Begitu gerbang pertama kebuka, mereka melangkah masuk ke gerbong kosong. Di sanalah, untuk pertama kalinya lagi, mereka melihat jendela, dan dunia luar yang tertutup salju abadi. Gerbang kedua ternyata ruang produksi makanan mereka. Kotak-kotak jeli hitam itu dibuat di sini. Saat Curtis melihat bahan yang dipakai, dia kaget bukan main. Ternyata selama ini yang mereka makan adalah serangga yang digiling bersama kotoran. Curtis lalu ngobrol sama Yona. Dia bilang kalau dia udah lupa seperti apa dunia sebenarnya. Sementara Yona bahkan belum pernah melihat dunia di luar kereta karena dia lahir di sini. Yona sempat bilang jangan buka gerbang ketiga,
tapi ayahnya keburu buka. Isinya bikin semua tegang, orang-orang bersenjata kapak berdiri siap menyerang. Pertarungan pecah, banyak yang tumbang, tapi Curtis dan Edgar tetap nekat maju, melumpuhkan siapapun yang menghalangi. Seorang operator kereta melihat ada sesuatu di jalur depan. Benturan keras terjadi saat kereta menabrak halangan itu, membuat semua orang terguncang. Perempuan berkacamata muncul lagi hanya untuk nyindir dan meremehkan Curtis dan kawan-kawan. Tiba-tiba kereta masuk terowongan, gelap total. Curtis panik, lawan mereka sudah pakai kacamata gelap. Tapi mereka sudah punya rencana. Dari belakang, obor mulai dinyalakan, membuat para petugas panik, termasuk si perempuan itu. Dia akhirnya kena serang, tapi Edgar tertangkap dan tewas. Curtis lalu menyandera Mason, si perempuan berkacamata. Ada yang mencoba menolongnya, tapi langsung tewas di tangan Yona. Setelah semua kekacauan, orang-orang akhirnya bisa mandi untuk pertama kalinya karena gerbong di depan adalah tempat air kereta. Curtis memanfaatkan momen itu buat menanyai Mason soal Timmy. Mason malah ngomong kalau Wilford itu bagaikan dewa penuh kasih. Curtis menantangnya supaya Wilford datang sendiri, tapi Mason justru menawarkan diri untuk membawa Curtis langsung ke depannya. Malam harinya, Curtis ditanya lagi, apa dia masih mau maju ke gerbong depan, mengingat sudah begitu banyak nyawa yang hilang di sepanjang jalan. Tekadnya tetap bulat. Lalu Gilliam memberitahu letak pintu menuju ruang tempat Wilford berada, yaitu yang berlogo W. Perjalanan selanjutnya tinggal beberapa orang yang ikut maju. Di gerbang keempat, mereka masuk ke tempat yang mirip taman, penuh tanaman hijau. Buat Yona, yang lahir di kereta, pemandangan ini benar-benar baru. Dia juga terpukau melihat akuarium besar yang dipenuhi ikan. Mereka singgah sebentar dan disuguhi sushi segar. Pertama kalinya mereka makan sesuatu selain jatah jelly hitam itu. Mason tidak diizinkan ikut menikmati. Dia disuruh makan jelly yang biasa mereka dapatkan di gerbong belakang. Di gerbong kelima, ternyata adalah sekolah. Anak-anak di sana diajarin sejarah versi Wilford, tentang mimpinya untuk tinggal selamanya di kereta, dan bagaimana dia membangun rel yang melingkari seluruh dunia. Intinya, pelajaran mereka cuma satu arah, memuji dan mengagungkan Wilford. Setelah itu, anak-anak berbaris di depan jendela untuk melihat pemandangan, 7 orang, yang katanya pernah mencoba kabur dari kereta. 6 yang ikut melihat bilang ke Yona kalau dia pernah bertemu dengan salah satu dari mereka. Tiba-tiba, ada pembagian telur rebus, katanya hadiah tahun baru dari Wilford. Tapi saat Curtis buka telurnya, di dalamnya ada peluru. Nggak lama, orang yang bagi telur dan si guru mengeluarkan senjata dan langsung menembaki kawan-kawan Curtis. Kekacauan pecah, banyak orang tewas. Bahkan Gilliam, si orang tua yang dihormati di gerbong belakang, ikut dieksekusi di tempat. Curtis nggak punya pilihan lain selain mengambil alih dan memimpin langsung pemberontakan. Sekarang, mereka akhirnya punya senjata yang benar-benar berpeluru. Di gerbong berikutnya, suasananya dunia lain, penuh orang kaya dengan pakaian mewah dan gelas anggur di tangan. Mereka kaget melihat Curtis dan rombongannya muncul dari pintu. Seorang tentara musuh mencoba menembak dari gerbong lain saat kereta berbelok. Ia mengejar, memaksa Curtis dan kawan-kawan bersembunyi. Dalam duel jarak dekat, Curtis kena tembak di tangan. Pisau lawan nyaris menembusnya, tapi berhasil tertahan. Banyak yang melindungi Curtis, tapi lawan ini keras kepala dan berbahaya. Untung Nam muncul di detik terakhir, membuat sang om-om ini tewas. Di tengah napas yang masih memburu, Curtis menemukan ibu Timmy tergeletak, sekarat karena tertembak oleh orang yang sama. Dengan sisa tenaganya, ia memohon, dan Curtis berjanji akan menemukan anaknya. Hanya tersisa Curtis, Nam, dan Yona. Mereka bertiga melangkah pelan melewati kerumunan para pelacur dan pecandu yang nyaris tak memedulikan kehadiran mereka. Sampailah mereka di gerbong mesin. Di depannya, ruangan Wilford, penguasa kereta. Curtis sudah terbakar amarah. Yona teler berat karena kronol, nyaris tak sanggup berdiri. Nam menyodorkan sebatang rokok ke Curtis, mencoba menenangkan. Curtis, dengan suara berat, mengaku, di awal masuk ke kereta, mereka harus makan manusia untuk bertahan hidup. Ia tahu rasa daging manusia. Dan yang paling pahit, ia tahu rasa bayi lebih lezat bagi para kelaparan itu.
Dulu orang-orang bahkan rela memotong kaki dan tangan sendiri untuk dimakan bersama. Nam menolak membuka pintu menuju Wilford. Bukan itu tujuannya. Ia ingin membuka pintu keluar kereta. Katanya, salju di luar mulai berkurang dan mencair. Barulah terungkap, kronol yang ia kumpulkan bukan untuk mabuk, melainkan bahan peledak untuk menghancurkan pintu itu. Tiba-tiba pintu Wilford terbuka. Seorang perempuan keluar dan memberikan undangan kepada Curtis untuk makan malam bersama sang penguasa kereta. Saat mereka bertemu, Wilford menjelaskan bahwa gerbongnya tidak seindah yang dibayangkan. Sunyi, sepi, dan pada akhirnya, semua orang di kereta ini hanyalah tahanan di penjara besi yang terus melaju. Lalu ia mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Ia dan Gilliam ternyata berteman, dan merekalah yang merencanakan pemberontakan sejak awal untuk mengurangi jumlah manusia di dalam kereta. Sementara itu, orang-orang di gerbong belakang sudah dibantai habis oleh si botak. Curtis terdiam, merasa dikhianati oleh Gilliam. Wilford kemudian menunjukkan padanya bagaimana rasanya berdiri tepat di tengah jantung mesinnya, tempat yang dianggap suci. Wilford menawarkan Curtis untuk menggantikannya memimpin kereta. Tugasnya jelas, menjaga mesin tetap berjalan dan mengatur jumlah penumpang agar keseimbangan di dalam kereta tetap terjaga. Di luar, kerusuhan sudah pecah. Wilford meyakinkan Curtis bahwa dia orang yang tepat untuk memimpin. Yona datang dan meminta korek api, lalu membuka panel di lantai dekat mesin. Di baliknya terlihat seorang anak kecil yang ternyata adalah Timmy bekerja di celah sempit, menggerakkan bagian mesin secara manual. Wilford menjelaskan bahwa anak-anak dibutuhkan untuk memastikan mesin terus berfungsi. Karena mesin otomatis sudah tidak berfungsi. Mesin berhenti, Yona segera berlari untuk menyalakan kronol. Tiba-tiba, dari balik mesin, muncul seorang anak kecil yang bertugas menyalakan mekanisme secara manual. Curtis sigap turun tangan, berusaha menarik Timmy keluar dari celah sempit. Saat pintu keluar akhirnya berhasil diledakkan, ledakan tersebut memicu longsoran salju. Massa salju itu menghantam kereta dengan dahsyat, mematahkan rangkaiannya dan menjatuhkannya ke lereng gunung hingga keluar dari jalur. Ketika semuanya reda, hanya Yona dan Timmy yang masih hidup. Mereka melangkah keluar dari bangkai kereta, berdiri di tengah hamparan salju luas, tanpa tahu kemana harus pergi.